Di sebuah kampus yang dinamis, mahasiswa berkumpul dalam rapat himpunan. Namun, tidak semua suara didengar dengan penuh penghargaan. Ruang rapat himpunan dipenuhi dengan antusiasme dan harapan. Mahasiswa berkumpul untuk membahas rapat kerja untuk 6 bulan ke depan. Namun, ketika suara seorang mahasiswa, Chaitra, dibelenggu dengan ketidakpedulian, konflik pun mulai muncul. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Apakah ini sudah lengkap semua? Kayaknya udah nih. Ya. Udah ya. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada rapat hari ini. Sebelumnya kita bakal ngebahas beberapa rapat kerja yang bakal terlaksana ya di bulan ini. Boleh disebutkan apa saja yang akan kita laksanakan? Ide-ide dari kalian mungkin? Itu sih jadi kayak bakti sosial gitu, jadi kita tuh bagi-bagi ke panti asuhan gitu, bagi-bagi kayak makanan, sembako gitu ya. Gitu. Oke, diterima. Selanjutnya ada lagi? Kalau aku sih buka bersama gak sih? Kan kita sebentar lagi mau masuk Ramadan ya. Buka bersama gitu, terus ada kayak berbagi takjil gitu. Oke, buat Manda, boleh kita masukin ke program kerja kita. Selanjutnya dari rekan-rekan ada lagi? Ada sih, Apa Chaitra? usul ini. Ada satu program kayaknya bakal unik dan juga menyenangkan. Ya, tentang apa itu? Pameran benda bersejarah. Nah, bendanya itu kita yang buat atau berupa gambar atau miniatur? Kayaknya bagus kalau nanti bendanya itu, benda bersejarah itu bentuknya miniatur, jadi kecil-kecil gitu. Jadi kita buat sendiri atau? Jadi dia nanti kan kalau kecil-kecil gitu, maksudnya nggak butuh ruangan space yang gede banget gitu ya. Terus nanti nah terus kita benda-benda kecil-kecilnya itu dari mana? Kita cari di mana? Cari-carinya tuh gimana? Kita ke daerah sananya atau gimana? Enggak sih, kita bisa bikin Tapi dananya gede gak sih? Kita ngambil dana dari mana? Kan kita mungkin kalau untuk dana nanti kita bisa diskusiin dulu kan ke pembina kita. Bentar. Gak usah dipikirin dari sekarang. Kalau bulan ini nggak bakalan bisa ini program ini dilakuin sekarang. Kenapa? Bukber ada bukber, bansos ada baksos ada baksos. Kalau pameran benda bersejarah itu waktunya tuh banyak. Kita harus ke mana dulu nyari benda-bendanya. Benda-bendanya tuh gampang loh. Gampang enggak sih? Nggak gampang. Jadi kan kita bisa kan di kampus kita kan ada prodi teknik ukir ya. Kerjasama kan? Iya, kita bisa kerjasama. Jadi Kita bisa anak-anak ngasih dari prodi karya. tersebut yang bikin. Iya, dari kayu atau apa yang bahannya mudah didapat, terus mereka nanti menghasilkan karya dan karya itu kita pamerin. Tapi yakin mereka mau sukarela ini? Ya enggak dong, ya kan kita kerja sama mereka juga dapat iniannya. Kerjasama, simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Tapi benefit yang mereka dapat itu Apa? Tapi kita Dapat apa mereka? dapat Tidak komisi juga lah. Nah, terus itu nanti miniatur pameran gak mungkin selama-lamanya dong. Itu sih nanti pameran sosial mau ditaruh mana miniaturnya? Mau dipakai buat apa? Itu kan borosan gak sih? Enggak sih sebenarnya, tenang. Jadi dari saran Chaitra mungkin ada baiknya setelah kita melakukan pameran tersebut, kita buat ruang untuk menaruh pameran-pameran bersejarah. Jadi nggak buang-buang pamerannya, nggak buang-buang dana yang kita udah keluarin, terus nggak buang-buang usaha dari prodi teknik ukir. Ini emang target audiensnya itu siapa loh? Ini cuma mahasiswa kampus kita doang atau buat masyarakat umum gitu? Emang ada yang tertarik ya macam kayak gitu? menurut bisa dibikin menarik sih. Kayak nanti kan ada miniatur ukiran tuh. Bentuknya kan kecil-kecil ya. Nah, jadi di setiap bendanya itu kita kasih story. Jadi itu tuh nggak sekedar kita pandang doang, kita lihat doang. Kayak kita Tapi jelasin gitu ya tentang sejarah-sejarahnya. Bisa jadi tulisan atau audio. Jadi orang tuh bisa. nggak cuma ngeliat doang, tapi dia bisa ngedenger cerita. Jadi nggak bosen ini apaan pameran doang, tapi sambil buat ini. Kadang mungkin orang ada yang bosen gitu yang lihat benda doang, tapi orang kan banyak juga yang suka dengan cerita, banyak yang suka sejarah. Karena nggak semua orang tahu ini
bendanya sejarahnya apa gitu. Masa cuma dipamerin tapi nggak ada ilmu gitu kan. Iya, nah jadi nanti kita juga nggak maksudnya nggak khusus untuk anak sini doang, tapi juga bisa Siapa aja yang mau. masyarakat bebas bisa, buat orang yang tertarik ke sejarah bisa, seni bisa, yang suka dengar cerita juga bisa. Kita nanti jangan di kampus aja nggak sih, kayak nyewa satu tempat gitu. Jadi bukan di kampus, supaya yang lain juga tertarik. Soalnya di kampus ini nggak bakalan Nanti kalau misalkan kalian ini pengen undang dari orang luar juga, nggak mungkin orang luar nih nganggapnya kayak kok ininya di kampus gitu ya. Iya. Apa mungkin ini buat ya benar sih, boleh. supaya kan lebih tertarik lagi nih. Nah, terus dananya mau dari mana? Buat sejarah-sejarahnya apa? Miniaturnya aja udah mahal. Belum sewa tempatnya. Gak mungkin direct bakal nyetujuin dana itu, pasti dananya gede banget. Nah, coba lu nulis dulu di papan tulis kita mau ngapain aja ini. Pasti ada aja ya nggak sih yang membayar? Masa nggak mau? Maksudnya orang bakal ngeluarin duit berapapun untuk hal yang dia suka. Kita bikin tiket masuk kan? Iya, bisa. Kita bisa masukin tuh, bikin tiket masuk, dan orang pasti aja orang kalau misalnya suka sesuatu pasti dia bakal Iya mau. dong. Apalagi ini acaranya kita buat menarik. Iya. Orang pasti mau nggak sih? Tapi emang banyak orang yang suka sejarah ya, apalagi kayak acara kayak gitu seringnya tuh ya ngebosenin gitu. Apalagi ini lagi ditambah biaya gitu. Emang ada yang mau dateng gitu se-effort itu? Maka dari itu Pink, kita bikin acara ini biar gak bosen. Kita bikin menarik. Ada aja lah yang suka. Benefitnya buat kampus kita apa? Mungkin kampus kita jadi lebih makin terkenal gitu kan, kayak oh anak-anaknya kreatif, ternyata ini monumen-monumen benda-benda bersejarah ini hasil mahasiswanya gitu kan, bisa kan? Tapi ya dana masih jadi pertanyaan buat kita, itu masih PR buat kita, nggak tahu dananya dari mana ya. Coba buat usulan. Tadi sih kalau kita kasih HT yang masuk sih. Mau berapa HT yang kategori? Mungkin kalau buat itu bisa kita omongin nanti lagi ke Bemina sih. Iya, Maksudnya kalau- ini kan masih kita rembukin ya, jadi nggak harus langsung sekarang gitu kan kita iniin mau berapanya. Ini kan udah Naya catet, berarti nanti bisa lah kita hitung-hitung kita mau ngapain aja, jadi dikira-kira gitu dananya berapa. Nah, buat yang benda dikasih story, siapa yang bakalan ngejelasin? Berarti kan salah satu dari kalian harus ada yang ngerti sih benda bersejarahnya itu. Ada yang harus memperdalam ilmunya gitu. Ya meskipun anak kita, anak mahasiswa himpunan ini bakalan ada yang tahu sejarah sedikit-sedikit, tapi coba gimana? Iya, apalagi gimana ya? Ini kan acaranya terbuka buat umum gitu. Pasti banyak banget tenaga yang diperluin, kayak misalnya ada yang ngebaca storytellingnya tentang sejarah-sejarah dari benda-benda tersebut. Terus juga kalau acara untuk umum biasanya kan rame kan. Nah, perlu ada orang-orang yang panitia-panitia yang menertibkan para hadirin gitu loh. Jadi Butuh banyak tenaga. Iya begitu. Mungkin kalau misalnya untuk storytellingnya itu ya, ceritanya itu nanti mungkin kita bisa ya buat kolaborasi sama anak sejarah gitu. Jadi kita nggak kolaborasi sama anak ukir juga, tapi kita juga kolaborasi sama anak sejarah buat Ceritain, storytellingnya ya. itu. dan juga tadi kan namanya apa storytelling. Gak harus misalnya orang di situ ngomong blablabla, dia yang ceritain, enggak harus sih. Kita bisa dalam bentuk audio aja gitu. Jadi udah ada ceritanya. jadi ada yang merekam Iya. gitu. Direkam gitu. Jadi nggak harus orang capek setiap ini ngomong lagi kan gitu ya. Jadi dalam bentuk audio. Apalagi sekarang kan udah canggih nih. Menurut gue tetap gak bisa karena anak sejarah kerjanya banyak banget. Nah, video tadi adalah contoh perilaku tidak mau menerima pendapat orang lain. Dari kelompok kami yang kami tampilkan. Nah, jadi tidak mau menerima pendapat orang lain yaitu salah satu sikap yang tidak sehat dalam suatu hubungan, karena tidak menyokong dan tidak akan terjadi komunikasi yang baik dalam suatu hubungan. Menghargai pendapat orang lain adalah langkah penting untuk memahami dan memperjelas perbedaan.
menghargai pendapat orang lain nantinya akan berpengaruh pada pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih baik. Menghargai orang lain adalah cara untuk meningkatkan harga diri sendiri, Memahami cerita dan perjuangan masing-masing dan membangun hubungan yang lebih baik. sikap tidak menghargai orang lain itu adalah sikap orang-orang yang wawasannya sempit dan juga tidak peduli terhadap sesama. Berbeda pendapat itu wajar, dan menghargai perbedaan itu adalah langkah penting untuk menghormati dan menghargai orang lain serta diri kita sendiri.